Bismillah, Poco X8 Pro hasil dari first sale di Shopee sudah datang. Ini saya belinya di live, siapa sih lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Ada yang ngasih tahu di DM di IG setelah saya share link pembeliannya. Ya, jadi strategi penjualannya alhamdulillah tidak goib, cuma Xiaomi itu rilis voucher diskon yang bikin harganya makin worth it kan, 400.000 awalnya. Habis diskonnya, jadi tinggal diskon dari Shopee 300.000, cuma beda dikit sih. Kemudian dibeli-beli sempat saya order, kemudian saya batalkan gara-gara ada yang nge-DM ngasih tahu kalau di live Shopee lebih murah lagi. Ya ini akhirnya saya beli yang 8512 karena yang 8256 pada sold out ya. 8512 ini kan harga normalnya di sekitar 5,2, 5199 ya. Di live-nya di waktu itu akhirnya saya beli di 4 juta, 4,6 juta kurang beberapa ribu lah. Jadi nambah 200.000 dari yang 256 dapat 512 ya, worth it banget ya. Apalagi ini speknya mentereng dan yang saya suka adalah layarnya 6,59 inci. Baterainya 6500 mAh, bukan yang terbesar tapi cukup besar. Kalau mau yang lebih besar lagi yang Max, Pro Max itu 8500 mAh tapi layarnya juga gede ya. Saya lebih prefer segini aja biar nggak terlalu lama ngecasnya tapi compact. Kemudian kameranya ini 50 megapiksel Sony IMX882. Kalau yang Pro Max sudah pakai Sony Lithia 600 ya, Light Fusion. Yes, layarnya AMOLED 6,59 inci 1.5K dengan refresh rate 120 Hz ya, belum 144. Ini hypercharge-nya 100 Watt dan prosesornya pakai Dimensity 8500 Ultra. Hi-res audio sudah, saya beli yang warna putih dan kita langsung lihat isi di dalam paket penjualannya. Ada pembatas buku, kemudian ada partisi yang berisi harusnya soft case sih. Mudah-mudahan solid. Yes, warnanya solid. Tapi standarnya Poco dan Xiaomi sekarang ya, semua warnanya abu tua seperti ini. Tapi lebih mending lah dibandingkan yang glossy dan transparan. Kemudian dapat stiker set. Nah ini stiker setnya kalau boleh kasih masukan juga bikin seri-seri yang berbeda dong. Jangan gini terus selama ini ya. Ini daftar service centernya Bandung seperti biasa di BEC, kemudian form garansinya dan buku panduan cepatnya ya. Oke, rada slow pace ya unboxingnya karena capek baru pulang. Tadi kurirnya datang pas saya baru pergi soalnya. Ini kepala chargernya 100 watt, masih Type A dengan aksen warna orange seperti itu. Lalu di sini ada kabel data, kabel charging Type A to Type C tentunya dengan aksen warna orange lagi. Sepertinya ada yang kelewat. SIM ejectornya di sini ya. Oke, bentuknya seperti itu dan habis di sini. Tinggal smartphone-nya. Warna putihnya kita lihat. Kok saya nggak ngelihat ada aksen berbeda gini pas di webnya ya. Jadi ini ada putih yang polos, di sini ada yang diarsir kotak-kotak jadi kelihatan lebih matte ya. Ini padahal finishnya semuanya matte, frost matte gitu, tidak glossy. Saya suka, walaupun nanti akhirnya tetap pakai casing juga. Dan frame body pinggirnya metal dong. Dengan 3 garis antena yang mengapit tombol power dan volume rocker. Ini sedikit banyak, mau tidak mau mengingatkan saya sama bodinya iQOO 15R. 15R juga kameranya 2 doang, tapi berhasil diracik jadi satu frame yang menarik buat disimak ya. Kalau ini mungkin cenderung mainstream penempatan kameranya, tapi masih ada lensa ultrawide dengan sensor 8 megapiksel, ada LED flash di situ 2 two-tone ya. Di sisi atas ada infrared blaster dan mikrofon, diapit 2 garis antena lagi. Di kiri hanya ada 1 garis antena dan di bawah ada 2 garis antena. Kemudian ini SIM tray-nya, mikrofon, port Type-C dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Tidak ada speaker grill dedicated di atas ya, jadi kemungkinan besar pakai earpiece. Mudah-mudahan sih simetris 50/50 kiri kanan ya. Untuk SIM tray harusnya tidak ada slot micro SD, betul, karena dia kan jual varian 256 sama 512. Bahkan ada varian yang Iron Man, yang rasa odading. Di harga 5999, itu buat kolektor aja. Kalau saya nggak peduli dengan branding Iron Man di belakang, nanti juga pakai casing. Yang penting mah lebih murah. Ini harganya mantap banget sih Poco. Mungkin di 2026 ini menurut saya yang harganya masih sangat bersaing
Poco sama Aiku ya. Samsung kemarin udah unbox A57, tahu kan harganya normalnya memang melambung tinggi walaupun dengan berbagai diskon dan promo free upgrade storage, jadi masih standar aja sih kayak tahun lalu. Nah, teman-teman bisa simak bezel layarnya. Oke, tipis. Dan bentar, saya perhatikan baik-baik sih, ini udah simetris ya. Walaupun tentu nggak setipis flagshipnya, izinkan saya setup dulu ya. A few moments later. Selesai setup awal yang rada makan waktu ya. HyperOS-nya Xiaomi ini pas setup awal mesti deh rada lama di background sebelum bisa dipakai. Nah, saya mau cek ini apakah sudah pakai HyperOS 3 atau belum. Wih, udah HyperOS 3 dengan Android 16 ya. Kemarin saya pakai Redmi Note 15 Pro sampai saya jual kembali belum dapat juga HyperOS 3, masih Android 15. Tapi dia punya eSIM. Nah, apakah ini punya eSIM? Mobile networks, no SIM card, more connectivity option, tidak ada kayaknya, tidak ada eSIM ya. Tapi dia ada fitur interconnectivity, berarti bisa di screencast ke MacBook, sama copy file bisa juga ya. Clipboard, notification, wih mantap. Bisa nih, udah kayak beberapa brand asal Tiongkok lain yang sudah punya interconnectivity dengan PC dan juga Mac, mantap. Di Poco juga ada ya, nggak dihilangkan. Itu juga bagus menurut saya. Cuma yes, tidak ada eSIM ya. Yang ada eSIM malah Redmi Note series yang Pro. Kemudian kita cek about phone-nya lebih mendalam. Ini, apa tuh? Ada storage extension 16 GB. Yang jelas yang terpakai 36,2 GB. Free-nya 491,8. Gede sih 36. Dan itu apakah sudah dengan memory extension, nanti kita cek. Yang jelas ini sudah pakai Android 16, mantap. Security update-nya 1 Februari. Ini spek lengkapnya, oh iya, sudah pakai memory extension menyala di 6 GB ya. Nah, Dimensity 8500 Ultra, itu octa-core dengan clock speed maksimal 3,4 GHz. Saya mau ngecek satu lagi adalah Always on Display. Always on Display biasanya ada di lock screen. Bukan. Ini Always on Display. Ada di Personalization. Always on Display-nya. Yes. Sayangnya hanya bisa 10 detik setelah di-tap. Tidak bisa all day dan tidak bisa di jadwal atau di schedule ya. Sedikit kita cek untuk menu di kameranya. Oke, ada layout baru di HyperOS 3, bisa di-customize. Kita langsung buka. Ultrawide-nya 0,6 kali, 8 megapiksel ya, si sensornya. Ada in-sensor zoom 2 kali, lossless, dan ini bisa di-swipe ke atas buat pilih panorama, slow motion, time-lapse, dual video, dan bisa diedit juga. Oke. Kalau video, dia bisa rekam sampai 4K, 60 fps di lensa utama. Kalau ultra wide nggak bisa 4K, hanya Full HD 30 fps berarti ya. Jarang-jarang juga ultra wide bisa 60 fps. Oke. Kalau kamera depan, saya kurang suka deh dengan icon yang buat switch ke kamera depan. Kayaknya kaku banget kayak zaman dulu ya. Kamera depan bisa Full HD 60 fps, Full HD 60 fps. Wajah saya kemerahan karena memang dari sana disorotkan lampu merah biar nih tuh biar kelihatan merah-merah aja, biar ada aksennya. Lalu ada mode Pro. Ini ada quick setup-nya ya, bisa disimpan presetnya. Pro-nya ini hanya buat foto, bisa RAW, bisa pilih resolusi juga, mau full dipakai semua atau dipakein quad pixel binning. Shutter speed-nya dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. ISO-nya dari 80 sampai dengan 6400. Di lensa utama ada fokus manual, kalau di ultra wide tidak ada ya. Fix fokus dia ya, jadi nggak ada mode makro juga harusnya. Shutter speed-nya di lensa ultra wide sampai 0,4 detik saja. ISO-nya dari 50 sampai dengan 5000. Kamera depan juga tidak bisa untuk mode Pro ini. Oke, bentar. Apalagi setelah itu ya, ada mode portrait, dokumen, dan sisanya di sini yang tadi ya. Slow motion, time-lapse, dual video, dan panorama yang tadi. Sip. Itu dia mode kameranya.
kalau memang mau smartphone yang secara price to spec-nya tinggi banget, value-nya, mau tidak mau harus mulai melirik brand yang channel penjualannya lebih fokus ke online. Kayak misalkan Poco ini, X8 Pro series mantap-mantap harganya. Yang F8 Pro saya belum berani beli karena cukup tinggi. Kemudian iQOO juga mantap. Walaupun rada pada naik tuh iQOO Z10R. iQOO Neo 10 tuh bagus-bagus harganya, mudah-mudahan nggak naik. Tapi iQOO 15R sih kabarnya aman, harganya nggak akan naik karena masih punya spare banyak. Cuma mungkin promonya udah nggak akan sementereng di awal-awal rilis ya. Ini dia Poco X8 Pro yang layarnya compact. Ya compact ukuran zaman sekarang, 6,59 inci, terbantu dengan bezelnya yang tipis biar dimensi fisiknya tidak terlalu besar. Jadi membuat saya excited mau coba pakainya, termasuk ngetes HyperOS 3 apakah hanya perubahan di kulitnya saja atau banyak hal yang diubah biar performanya lebih ngacir. Karena HyperOS Xiaomi tuh menurut saya masih kayak MIUI aja, makan RAM-nya banyak banget. Kalau di tablet yang 4 GB, RAM-nya keberatan banget. Ini sih RAM-nya 8 GB harusnya aman, jadi saya mau pakai dulu. Teman-teman yang tertarik, ini masih aman kok stoknya, terakhir saya cek. Hari ini masih bisa didapatkan di angka 4,9 ya, yang 8512 GB ini. Cek saja produk YouTube Shopping yang muncul atau link di deskripsi. Unboxingnya sampai di sini dulu. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.